selama semester 2 kali. Pertama membuat makalah dulu sesuai dengan pembagian kelompok. Misalkan Lukman, Tazkiyah, Safitri itu kelompok satu, seumpama. Waduh, ada apa ini? Aduh, apa nih? Itu seumpama Lukman, Tazkiyah, dan Safitri dahulu kelompok satu, maka akan membuat makalah. Ini makalah ya, yang pra UTS itu makalah. Makalah plus ya PPT-nya ya, bagaimana makalah itu disampaikan dengan baik ya. Dan ini dan ayat-ayat tentang akidah, akhlak dan atau ibadah serta kaitannya dengan sosial masyarakat. Nah, yang pasca UTS itu bukan makalah tapi artikel ilmiah, teman-teman. Ya, di sini wahana belajar ya, teman-teman, bagaimana kalau cuman menganalisis tidak dituangkan ke dalam artikel ilmiah ya sayang-sayang juga. Jadi sekalian aja ya, wujudnya adalah artikel ilmiah. Kadang tampilannya aja ya, kita menggunakan template, kita masih belajar namanya juga ya. Jadi nggak apa-apa tuh kita pakai template, tapi tulisan kita kadang jauh dari ilmiah nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman tahu, memahami proses bagaimana memahami itunya ya, teknis-teknisnya tuh ya. Karena artikel ilmiah itu banyak banget perintilan-perintilan yang harus diikuti gitu ya. Kayak semacam email, judul, variabel. Diharapkan dari sini tuh jadi bekal teman-teman untuk membuat tugas akhir ketika semester akhir ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu tuh bahwa tugas akhir itu, tugas akhir tugas akhir kuliah ya, itu terbagi dua, skripsi dan artikel ilmiah. Nah, disarankan sih memang artikel ilmiah aja ya, karena artikel ilmiah itu bisa awet. Kalau skripsi bisa kebuang dia, karena dia tampung perpustakaan tuh nggak kuat dia menyimpan semua skripsi itu ya. Nah, tapi kalau artikel itu selama-lamanya tersimpan ya dalam cloud yang disimpan di jurnal masing-masing ya. Jurnal saya, artikel ilmiah saya yang terbit tahun 2018 juga sampai sekarang masih bisa diakses ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi 2 kali tampil ya, 2 kali tampil. Oke. Kemudian bagaimana cara penilaiannya ya? Jadi ya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya mengampu mata kuliah Al-Quran maupun Nahwu, filsafat, itu kan presentasi ya, ya di mana-mana presentasi ya. Karena kenapa presentasi, kenapa diskusi gitu ya? Karena itulah ya metode yang dianggap bisa me, apa namanya ya, bisa mengimplementasikan pendekatan PJBL gitu teman-teman ya. Jadi di UNJ itu kiblatnya adalah pendekatan pembelajarannya itu PJBL, PBL, CBL gitu-gitu. Apa itu PBL? PBL itu Project Based Learning. CBL-nya Case Based Learning. PBL-nya problem kali ya, Problem Based Learning. Jadi orientasinya itu pada student centered gitu ya. Karena student centered, jadi dosen itu fungsinya hanya mediator aja, mediator. Kita punya konsep, punya capaian yang harus pembelajaran yang harus dikuasai gitu ya. Terus punya ini, punya kerangka pembelajaran dalam wujud RPS itu gitu ya. Nah, itu semua ya di manage ya,
apa ya, ya di manage, dikelola sendiri oleh mahasiswa ya, mulai dari materinya. Ya materinya sebenarnya materi dari kami, cuman mahasiswa yang mengolah itu semua ya. Nah, jadi begini, ada model penilaiannya. Ini ini PAI. Lah, ya sama PAI juga ya, sama dengan Al-Qur'an ini. Jadi begini teman-teman. Indikator penilaian ini ya, kualitas makalah dan artikel ilmiah yang nanti ada PPT Canva video ini eh, secara otomatis ya akan dibuat karena bagaimana caranya supaya makalah dan artikel ilmiah itu bisa tersampaikan dengan baik ke audiens itu ya teman-teman, membuat PPT Canva atau video ya terserah teman-teman caranya seperti apa ya. Itu kualitas makalah itu dan artikel ilmiah itu memberikan porsi 25% untuk penilaian. Ya, karena dua kali ya berarti ini 25 bagi dua ya 12,5 untuk makalah, 12,5 untuk artikel ilmiah. Digabung jadi 25%. Ini kelompok ini ya kelompok. Kelompok satu ya mau nggak mau harus tampil minggu depan dan pasca UTS ya. Kelompok 7 ya nanti sebelum UTS dan sebelum UAS ya. Kelebihannya kelompok satu ya setelah tugas selesai ya udah ya agak lega dia hanya membaca-baca aja. Nah ini minimal itu eh, makalah ya, khusus makalah ya, khusus makalah ini minimal 5 referensi minimal. Meskipun 5 referensi, tapi teman-teman karena ini makalah ya, makalah apa bedanya makalah dengan artikel ilmiah? Makalah itu hanya menggabung-gabungkan teori-teori dari para pakar ya, dari 5 buku. Itu makalah, nggak ada sumbangsi pemikiran teman-teman di dalam tulisan itu. Jadi hanya mengurutkan aja gitu ya, itu makalah. Tanpa ada sumbangsi pemikiran teman-teman di dalam tulisan itu. Tapi meski begitu, teman-teman fokus ke satu buku saja, limanya, empatnya, sisanya yang lain itu dijadikan sebagai penyempurna ya. Jadi teman-teman harus baca gitu kesimpulannya. Sumpama teman-teman fokus ke satu buku, buku itu terlalu panjang lebar gitu ya, udah ambil yang penting-pentingnya, kemudian dilengkapi dengan referensi lain. Ya, atau dianggap penting semua ya udah terserah yang lainnya eh, jadi referensi sekunder gitu ya yang empatnya itu. Nah kalau artikel ilmiah ini tergantung dengan permintaan jurnal target teman-teman ya, biasanya berapa dia mintanya, biasanya tuh minimal antara 15 sampai 20. Tapi meski begitu caranya gampang ya, kita mensitasi atau mereferensi mereferensi buku atau artikel tuh gampang ya. Nanti saya ajarkan. Ya, ini tergantung jurnal targetnya. Tergantung jurnal target. Karena jurnal ini tentang Al-Quran dan hadis jumlahnya ya ratusan, ya. Bahkan ribuan mungkin. Ya, target ya cari yang Sinta ya. Syukur-syukur Sinta 4. Nggak harus ada kewajiban submit ya. Yang ini cuman belajar aja ya. Tapi teman-teman kalau submit ya syukur ya. Nanti kalau submit mungkin ya bisa jadi ini sebagai apa namanya? Nggak tahu bisa nggak ya. Nanti teman-teman laporkan aja. Jadi nggak usah skripsi, nggak usah tugas akhirnya mungkin bisa bisa hilang ya. Karena teman-teman sudah submit di Sinta 4 mungkin ya. Tapi nggak tahu. Bilang aja, kenapa nggak?
skripsian udah terbit gitu. Jurnal udah terbit di jurnal Sinta 4 gitu aja. Jadi bisa 7 semester tuh. Karena sudah dikerjakan semester 5. Biasanya bisa dihitung mundur ya. Nanti teman-teman ambil S apa KRS skripsi dan atau tugas akhir, produknya udah ada gitu. Jadi udah santai deh semester 7-nya. Ya, bisa saya kira ini karena Al-Qur'an kan bagian dari mata kuliah di PBA ya bisa. Tapi kalau nggak disabitnya nggak apa-apa. Ini bagian dari belajar gitu ya. Salah-salah nggak apa-apa ya. Kita biar nggak buta-buta amat gitu dengan artikel ilmiah karena kampus-kampus maju ya UI, UGM itu udah terbiasa gitu. Nah UNJ tuh kaget gitu dengan kayak gini-gini tuh mahasiswanya. Aduh, protes kemarin tuh ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya, saya nekat aja gitu ya. Biar teman-teman tuh ikut ke bawah intelektualnya itu loh ya. Mahasiswa itu harus diarahkan seperti ini. Terus ya, ini presentasi penyampaian makalah yang kedua. Ini juga ini individu nih, I nih. Jadi misalkan ada 3 orang dalam satu kelompok itu saya fokus satu-satu, saya amati satu-satu. Apakah dia menguasai gitu ya, menguasai materi atau hanya membaca, ada nggak unsur interaktifnya, menggunakan media apa, teknologi apa gitu ya, atau asal-asalan ya, itu saya amati semua. Jadi poin kedua itu, teman-teman harus punya asumsi bahwa dengan cara inilah ya, cara terbaik menyampaikan eh, materi yang teman-teman ingin sampaikan gitu ya. Jadi harus punya asumsi gitu ya, punya asumsi. Harus punya asumsi kuat bahwa dengan cara inilah gitu ya materi ini bisa tersampaikan ke audiens dengan baik. Syarat pertama harus paham ya apa yang teman-teman susun. Jadi bukan baru ditulis kemarin sore, kemudian teman-teman presentasikan pasti kacau tuh, pasti hasilnya membaca. Sering saya temukan seperti ini, sering banget ya. Tugas mahasiswa itu hanya belajar teman-teman, hanya belajar. Organisasi itu sekunder dia, unsur kedua. Jangan sampai kuliah itu menjadi korban gara-gara teman-teman sibuk di organisasi. Jangan sampai. Tapi juga jangan sampai teman-teman juga nggak aktif di organisasi ya. Organisasi penting gitu ya. Penting. Tapi jangan sampai organisasi ini itu membuat kuliah teman-teman menjadi korban gitu ya. Mm-mm. Oke ya, jadi pahami dulu ya dengan baik materinya, baru bisa dipresentasikan dengan baik. Nggak mungkin presentasi yang baik itu tanpa pemahaman tuh nggak mungkin ya. Jadi teman-teman baca ya, kuasai materi ini. Dengan cara apapun, dengan metode apapun, dengan teknologi apapun ya, kerahkan semuanya seolah-olah teman-teman itu adalah profesional ya. Nah, ini ada LMS ya, ini karena ini mata kuliahnya teman-teman yang menyusun, jadi teman-teman susun sendiri nih, bikin soal pilihan ganda 15 sampai 25 nanti dikirim ke saya ya. Jadi tugasnya ini PPT, makalah, dan bikin soal 15 sampai 25 pilihan ganda ya. Jadi apa bukti teman-teman audiens itu paham itu dari sini. Ya, ya soalnya soal-soal objektif aja gampang. Misalkan Al-Quran diturunkan di gitu ya tentang nuzul Quran. Soal-soalnya soal-soal yang mengkonfirmasi bahwa teman-teman tuh mengikuti diskusi gitu-gitu ya. Poin-poin apa yang perlu dipahami gitu ya. Mm-mm. Gampang ya ini mah.
Ini keaktifan ya, ini penting. Keaktifan mengikuti forum itu 25%. Ini juga individu. Kadang tuh main tanya-tanya aja tanpa ada argumennya, itu tetap kita apresiasi juga sih. Ya, yang nggak nyambung itu 75 pertanyaan yang nggak nyambung. Pertanyaan nggak nyambung itu misalkan lagi menjelaskan tentang nuzul Quran, izin pemateri bertanya, apa yang dimaksud dengan nuzul Quran? Nah, itu pertanyaan yang sangat sederhana seperti itu tetap kita apresiasi tapi nilainya rendah. Itu nggak ada argumennya. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang bisa mensinkronkan antara topik yang sedang dibahas dengan pengalaman teman-teman. Pengalamannya itu terserah apakah dari bacaan, apakah dari pengalaman waktu pesantren, apakah dari medsos, dari lapangan-lapangan ya, teman apa yang teman-teman saksikan di fenomena masyarakat, di berita-berita dan lain-lain itu disinkronkan gitu ya. Maka audiens itu harus membaca ya, membaca topik yang sama sebagaimana pemateri menyusun makalah. Bedanya apa? Kalau pemakalah itu petugas ya, dia harus mencakup 5 referensi. Kalau ini kan hanya membaca di satu referensi aja ya, nggak apa-apa supaya nyambung gitu ya. Ketika masuk ke forum diskusi. Audiens, ini kan kita namanya juga masih belajar ya, masih mahasiswa, masih belajar. Kadang petugas presentasi itu sudah berusaha maksimal gitu supaya audiensnya bisa paham, bisa mengikuti forum. Tapi audiens itu kadang kesulitan tetap, kadang kesulitan. Mau nggak mau, jadi harus membaca, tidak bisa mengandalkan memahami materi itu hanya di forum gitu ya teman-teman ya. Audiens harus membaca, harus ya teman-teman ya. Tugasnya mahasiswa belajar, tugasnya mahasiswa itu belajar dan belajar. Tapi belajar dan belajar ini yang paling pokok adalah membaca itu teman-teman ya. Apalagi ini nih mata kuliah semacam Al-Quran dan Al-Hadis, filsafat ilmu itu orientasinya adalah wawasan. Wawasan yang melatih daya nalar kritis ya teman-teman gitu ya. Itu ya teman-teman ya, ini audiensnya tetap harus membaca di topik yang sama sebagaimana pemateri menyusun makalah. Nanti saya amati nih pertanyaan itu tuh, kedalamannya seapa, nanti nilai minimalnya kalau dia berhasil mengaitkan antara pengalaman pribadi dengan topik yang sudah dibahas, itu minimal 85%. UTS UAS itu 0%, nggak ada sumbang sih, nggak ada kontribusi kreditnya ya. Hanya dari sini aja nih 1,4. Boleh nggak asal-asalan? Tetap nggak boleh. Kalau asal-asalan nanti artinya selama perkuliahan itu dari pertama sampai UTS misalkan, itu teman-teman hasil kerjanya itu dipertanyakan gitu. Kok UTS-nya asal-asalan? Karena UTS itu dan UAS itu refleksi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kalau jawabannya asal-asalan, maka saya mempertanyakan apakah selama meeting itu teman-teman serius mengikuti pembelajaran. Jangan-jangan jawaban-jawaban yang teman-teman submit, kumpulkan ke saya, itu jawaban teman-teman gitu. Jawaban hasil teman-teman kemudian diklaim itu sebagai jawaban teman-teman. Nah, kadang mahasiswa suka begitu gitu ya. Tetap UTS UAS harus dikerjakan dengan serius. Ya. Kehadiran juga 0%, tapi dia harus 80% hadir ya. Ini penting. Nah, ini ada hafalan dari Prof. Aceng ini, teman-teman. Teman-teman ada hafalan 15 halaman Al-Qur'an. Ya. 15 halaman di Al-Qur'an itu, waduh, nanti insya Allah disampaikan lagi, saya lupa. Ada beberapa ayat pilihan dan satu halaman ini.
Satu halaman sebelum juz 2 sampai juz 15 ya. Jadi totalnya 15 halaman. Ya, itu adalah mata kuliah Al-Quran kita. Oke ya teman-teman ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Afwan Ustadz, mau Iya, tanya, siap Rizmi. untuk hafalan itu disetor video atau setorannya itu langsung Ustadz? Langsung ke Prof. Aceng. Insya Allah Prof. Aceng nih eh, nanti akan menyampaikan kalau nggak di sini ya insya Allah di grup WhatsApp ya. Ini ketua ketua lagi. Apa istilahnya itu? PJ. PJ-nya itu siapa ya? Karena Ustadz lagi umroh. Oh, lagi umroh ya, yang Rajia ya. Tapi ini sementara Lukman dulu ya. Eh, Nanti tolong bikinkan grup WhatsApp ya. Nanti Prof. Aceng akan menyampaikan informasinya detail di grup WhatsApp. Jadi kurang lebih tuh Prof. akan menyediakan waktu hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 4. Nah, itu kelas-kelas yang lain A, B, D juga sama. Nanti teman-teman ini aja ya, atur ya, supaya setiap individu tuh punya punya hak waktu gitu ya. Di jam itu tuh bakalan ke Prof. Aceng di menit itu, di jam itu, di menit itu gitu ya. Jadi udah siap-siap dari pagi gitu. Tugas ini sama di dikenakan juga ke kelas-kelas yang lain ya teman-teman ya. Ya, oke ya Rizmi ya. Rumahnya Prof. Aceng dekat dari UNJ di sini di Klender, Jatinegara Kaum. Ya, paling 15 menit kalau naik motor atau bahkan 10 menitan ya. Ya, oke ya, akhi ya. Nah Ustadz, Mm. Ini Safitri Daulay, Ya, acungkan tangan dia. baik, syukran Ustadz. Ini Iya. Ana mau tanya terkait LMS. Itu kan Mm. berarti setiap kelompok itu mengupload 15 sampai 25 soal. Mm. Itu yang upload ke LMS kami juga atau gimana, Ustadz? Dikirim ke saya dulu Oh, oke. karena yang bisa mengupload ke sini tuh saya. Heeh. Jadi ini insya Allah sudah hidup ya. LMS UNJ. Oh iya, saya juga belum bikin absen ya. Ya, untuk pertemuan pertama ini fleksibel, tapi pertemuan berikutnya itu 20 menit saya bikin. Kalau udah lewat 20 menit, nggak bisa absen. Itu ketentuan universitas ya, teman-teman ya. Ya, gitu tuh. Namanya belajar ya, harus disiplin betul ya. Saya tuh juga suka ini ya, sharing-sharing dengan teman-teman yang belajar atau yang bekerja di Korea dan Jepang itu ya. Sebetulnya orang Korea Jepang itu IQ-nya tuh nggak lebih dari kita gitu ya. Cuman kelebihannya tuh mereka tuh disiplin gitu, ya, ketat gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi dia terbiasa ya. Jadi maju gitu ya. Tadi pertanyaan Daula itu apa ya? Lupa saya. Soal Ustadz. Oh ya, soal dikirim ke saya. Oh ya, lupa. Mata kuliah Al-Quran sebentar ya. Berarti itu sekalian pengumpulan PPT ya, Iya, Ustadz? iya, sekalian. PPT. Kalau PPT dan makalah dan atau artikel itu di grup. Tapi kalau soalnya tuh dikasih jawaban ya.
Cara bikinnya begini ya, cara bikinnya. Cara bikin soalnya itu begini. Karena si Moodle ini kan LMS kita tuh pakai Moodle ya. Itu begini caranya ya. Itu bisa mengenerate ya. Jadi saya tuh nggak masukin satu soal gitu ya, tapi ada aplikasinya khusus mengenerate langsung. Mau soalnya 100.000 kayak dengan cara klik zeret langsung. Tapi dengan catatan bikin soalnya kayak begini ya, misalkan satu, Al-Quran diturunkan di titik-titik A, Mekah, sumpama, Madinah, Mina, apa lagi ya kota di Saudi Arabia, Arafah. Saya juga nggak tahu nih. Turunnya pertama kali itu di Gua Hiro gitu ya. Misalkan Mekah. Nah itu ya jawabannya itu bintang ya teman-teman ya. Dikasih bintang depannya. Ini mau double A juga nggak apa-apa ya, double A. Ini yang A ini APC ini auto ya, nggak apa-apa. Ininya nggak auto nggak apa-apa. Yang penting setelah ini ya jawabannya tuh ada huruf, titik dan spasi. Nomor duanya itu harus ada spasi dulu. Ya, harus ada spasi, thread gitu. Misalkan eh, Al-Quran berjumlah berapa juz? Jawabannya kan misalkan ini 20 salah ya. Kalau 20 kita hapus dulu. 20 salah, 40 salah, 10 salah jawabannya misalkan ini 30. Nah, ini G juga nggak apa-apa, yang penting huruf ya teman-teman ya. Ini kita hapus terus G. Gitu ya, tolong ya dibuat kayak begini ya. Ini nggak sama juga nggak apa-apa ya. Masuk gitu nggak apa-apa. Atau begini juga nggak apa-apa. Ya, tuh kayak gini juga nggak apa-apa. Nomor 3 lanjutin terus gitu. Spasi 3. Ya, buat kayak gitu ya. Ininya nggak apa-apa nih. Diawali dari D juga nggak apa. Diawali oleh G juga nggak apa-apa ya. Ini kalau gitu saya save dulu. Saya kirim ini sebagai template-nya ya. Ketika teman-teman bikin soal ya. Aduh, ini Microsoft saya tuh lagi bermasalah. OneDrive ya. OneDrive-nya lagi bermasalah. Template soal Al-Quran. Pilihan ganda aja teman-teman ya semuanya ya. Jangan ada yang esai atau jawaban pendek. Ini, oh belum bisa karena terbuka. Iya itu ya template-nya. Oke. Oh iya, belum bikin bikin ini dulu, bikin masuk dulu ke ini teman-teman nih Evan ya. Bikin absen dulu. Al-Quran itu ada di mana ya? Komputer, media, agama, pengembangan, para pemula. Loh, kok kayak gini? Oh iya ya. Nggak tahu ada quiz-quiz nanti. Quiz-quiz ini tahun lalu ini. Udah nggak relevan. Nanti saya hapus-hapusin. Nanti makalah disubmit di sini ya. Ini submit tugas pasca UTS.
berarti ini artikel ya. Ini yang. Nah, ini teman-teman silakan masuk dulu ke LMS kami. Nanti saya bikin grup dulu. Nanti teman-teman akan otomatis masuk ke sini. Jadi LMS itu kita bikin sekali aja, tapi bisa dipakai berkali-kali dengan kelas yang berbeda-beda. Ini samain aja namanya. Ini kalau nggak salah kelas C ya. Kelas C 2023. Create. Kelas C 2023. Teman-teman nanti masukkan kodenya. Nanti saya kirimkan link untuk link menuju menuju ini ya, menuju LMS kami. Itu link apa? Link dikisi nanti begitu link itu diklik nanti diminta token ya. Tokennya tuh ini ya, teman-teman ya. Tokennya tuh ini. Sebentar ya, saya kirim linknya. Saya save dulu. Save change. Ya, udah masih 0 murid kan? Supaya muridnya tuh ada isinya, ya teman-teman harus klik itu dulu. Ya, tafadholu ayuhal ikhwa. Idghitu. Silahkan tekan. Ya, hada hadal mauqi'. Silahkan teman-teman klik dulu mauqi' ini. Terus masukkan tokennya itu. Kelas strip C strip 2023. Oke, waduh, Safitri Daulay nomor 1. Luar biasa. Silakan yang lain. Zulfa Yuniar nomor 2. Ya, Alhamdulillah ya. Ini kalau nggak dibikin begini, kalau dibikin manual, langkah-langkahnya banyak ini. Langkah-langkahnya bisa 5 langkah atau 4 langkah ya. Ini karena udah di-create seperti ini, bisa cepat. Lukman Hakim, Aisyah Hima, Aisyah Konatitatillah, Zulfa Junior ada lagi. Oh, ya teman-teman, setelah teman-teman sudah masuk ke LMS kami, sekarang kita absen dulu. Oke? Al-an nahnu naqumu bi kashfil hudur. Ya, kashfil hudur huna. Attendance. Nah attendance ini penting ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum merasa absen, itu kabari ke saya. Oh habis baterainya. Itu Ustadz saya belum absen itu. Karena absen itu kalau nggak nyampe 80%, nanti bisa nggak ikut ujian. Alias nilai-nilai teman yang selama ini dikumpulkan itu dianggap batal ya. Karena absennya nggak mencapai 80%. From 8 sampai jam 9.40 kalau nggak salah ya. Untuk pertama-tama bebas ini, tapi kesananya harus jam 8:20 ya. Setelah itu terkunci. Ini passwordnya 11-12 ya teman-teman ya. Untuk absen ya. Untuk kode itu ya. Ini teman-teman kalau saya ngasih kode begini ya, kode absen.
itu jangan di-share ke grup ya, karena yang berhak absen itu teman-teman yang ada di Zoom saja gitu ya. Hmm. Loh, kok ada all student? Hapus aja deh. Ini tahun 2024 ya. Hapus aja. Ah, udah ada yang absen ya. Haura, Zulfa, Naura, Lukman, Jihan, ya, ya bagi yang belum absen silakan absen. Oke ya, eh, tadi mohon maaf ya, saya tuh kadang pelupa ya teman-temannya. Apa yang pengen disampaikan tuh kadang eh, mungkin karena umur ya lupa gitu. Tadi ada Jihan pengen bertanya, ya mohon maaf ya Jihan. Iya Ustadz, boleh nanya Ustadz. Ya boleh. Jadi gini Ustadz, untuk Ya, artikel ini itu jadinya pastinya kerja kelompok ya Ustadz, tugas kelompok juga. ya, ya benar. Mm-mm. Hmm, itu aja sih, Ustadz yang mana? Oh ya Ustadz, satu lagi, itu yang hafalan 15 halaman itu, Quran itu kan beda-beda ya Ustadz. Maksudnya Mm-mm. beda-beda Quran tuh beda-beda halamannya berapa ayat itu Ustadz. Kira-kira Iya, tuh iya. 15 halaman tuh pastinya berapa ayat Ustadz? Iya, saya Fixnya juga gitu. sebenarnya ini dari Prof ya, tapi kurang lebih begini. Atau kita buka Al-Qur'annya dulu ya. Al-Qur'an digital nggak apa-apa. Saya tuh sering make Al-Quran yang ini untuk tafsir nih, nah nih Al-Quran Karim. Nih, ada tafsirnya. Ya, ini tafsirnya tuh ya. Kita ambil Al-Quran Karim, ada iklannya dulu. Terjang Suratul Quran, Surat Al-Fatihah. Kita berdasarkan juz ya. Jadi Prof itu mengarahkan, jadi misalkan di juz awal ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 juga satu halaman sebelum juz berikutnya gitu ya. Misalkan di juz awal, berarti juz terakhirnya itu, oh ini mah nggak kelihatan halamannya ya. Bentar saya ambil Al-Quran dulu. Nanti teman-teman bisa konfirmasi ke Prof. Nah, misalkan ini Al-Baqarah juz awal pindah ke Al-Baqarah juz san. Ya, juz sani itu adalah saya kulus sufaha uminan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, itu juz itunya tuh maksudnya lembar itunya tuh nggak dihafal, yang dihafal justru satu halaman sebelum
Juz saninya berarti wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, saya pakai Al-Qur'an yang dari Mekah. Ya, itu berarti satu halaman. Terus kita menuju halaman 3. Halaman 3. Menuju juz 3. Juz 3 itu di sini bunyinya juz salis. Juz salis itu tilkar rusul. Halaman tilkar rusulnya itu enggak dihafal. Yang dihafal adalah falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliyakum bin nahar. Ya itu ya. Innallaha mubtaliyakum binahar. Ya itu ya. Yang dihafal halaman terakhir gitu ya. Di setiap juznya. Ya. Sampai juz 14 ya. Sampai juz 14. Nanti teman-teman khususnya PJ itu harus berkoordinasi dengan kelas-kelas lain ya, karena Prof itu menyediakan waktunya hari Sabtu jam 8 sampai jam 4. Eh, dan setornya itu per halaman ya. Maksudnya kemampuan teman-teman tuh minimal yang di store itu satu halaman gitu ya. Jadi nanti ada 15 minggu ya, 15. Kalau teman-teman store-nya satu halaman per minggu berarti 15 minggu. Satu minggu 4. Ya itu sama dengan bisa ya 1 sampai 1 semester. Ya, baik teman-teman ya itu ya. Eh, nanti teman-teman bisa konfirmasi lagi di grup WhatsApp ya sama Prof. Oke ya, Ukti Jihan ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Nanti ada yang mau saya jelaskan lagi juga sedikit. Ya. Aduh, sebentar saya mau kamar mandi dulu ya.
Ya, baik teman-teman dari sini apakah ada pertanyaan? Udah cukup jelas semua ya? Baik, kalau sudah jelas semua, ini akan saya sedikit jelaskan bagaimana menyusun artikel ilmiah ya. Ya karena pasca UTS seperti yang saya jelaskan, pasca UTS itu di sana harus ada analisis ya. Harus ada analisis. Yang namanya menganalisis ya mengaitkan antara teori dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Teori dengan konteks gitu ya. Nah, itu kalaunya hanya ditulis eh, begitu saja gitu ya, tulis begitu saja hanya untuk kebutuhan perkuliahan, itu amat sangat disayangkan karena sebetulnya itu tuh kegiatan-kegiatan seperti itu sudah memenuhi unsur-unsur bisa dipublis di jurnal gitu teman-teman. Ya, artinya nggak publis nggak apa-apa gitu ya. Dipublis juga ya malah alhamdulillah ya bisa bermanfaat untuk teman-teman juga dan masyarakat juga gitu ya. Karena kegiatan kita itu sebetulnya mengarah ke sana, jadi udahlah sekalian aja pakai rumus pakai apa? Sekalian pakai jurnal sekalian gitu ya. Karena memang apa yang kita lakukan itu sebenarnya prasyarat masuk ke jurnal. Jadi gitu. Jadi ya, teman-teman langkah pertama untuk menyusun artikel ilmiah itu harus menggunakan template jurnal. Ya, jurnal Al-Quran dan Hadis itu banyak banget ya. Klik tuh jurnal Al-Quran dan Hadis. Ini Sinta 4 ya. Terserah teman-teman mau Sinta berapapun ya. Atau tanpa Sinta juga nggak apa-apa. Tapi ini saya arahkan Sinta 4 supaya syukur-syukur ini bisa prasyarat untuk tugas akhir semester 7 nanti ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, tuh ya. Ada Setik, Wali Songo, Situ Bondo, Syekh Nurjati Cirebon, Padang Sidempuan, Padang Sidim, Padang Sidimpuan, Curup, terserah teman-teman, Lingga ya, Sinta 4 di Google. Terserah ambil salah satu di antara itu gitu ya. Coba cek lagi nomor 2. Azikra, Takwiluna, coba ya kita pilih tak atau IIQ ya, ada IQ. Klik IIQ. Atau yang paling di pelosok Indonesia gitu ya nggak apa-apa. Kita cari yang pelosok Indonesia aja. Muntai. Ya mungkin. Muntai. Sinta. Ya. Dia udah terakreditasi Sinta. Untuk mengetahui. Kadang tuh nggak tampil di sini ya Sinta berapanya tuh ya. Biasanya jurnal-jurnal itu akan PD ditampilkan Sinta berapanya itu kalau Sinta 2 biasanya. Sinta 2. Kalau misalkan Sintanya itu di bawah Sinta 2 biasanya nggak pede dia menampilkan Sintanya Sinta berapa. Jadi untuk mengetahui Sinta berapanya itu bisa klik di sini. Jurnal online stick Amuntai gitu ya di Google. Jurnal online stick Amuntai. Sinta gitu aja. Nah ini. Kalimantan Selatan ya Amuntai. Oh sudah naik 3. Stick Amuntai. Berarti dia udah naik kelas dia Sinta 3 ya. Ya, di sini udah naik kelas dia.
Sudah Sinta 3. Al-Qalam, ketik Amuntai. Luar biasa ya. Mungkin di tahun 2024 ini ya semakin banyak yang mereferensi semakin naik. Ya Sinta 3 syukur ya, nggak apa-apa. Intinya ya, jurnal itu terakreditasi 6, terakreditasi Sinta 6, terakreditasi Sinta 1 itu modelnya sama aja teman-teman ya, modelnya sama aja. Nah, langkah pertama teman-teman cari jurnalnya, bebas. Ada ratusan jurnal di Indonesia itu. Sinta 6 boleh, boleh. Enggak terakreditasi Sinta, boleh. Sinta 1 boleh, pokoknya ikuti jurnal manapun. Tapi disarankan ya Sinta 4 supaya bisa syukur-syukur menjadi prasyarat untuk kelulusan nantinya. Jurnalnya teman-teman sudah temukan. Misalkan Amuntai. Cari template-nya. Template tuh biasanya di sini. Jurnal hal. Waduh, biasanya ada di sini-sini nih biasanya nih. Template-nya. Oh. Oh, ini belum ya, kita klik Amuntainya dulu nih. Ya, Al-Muhit. Al-Muhit namanya ya. Sinta 5 dia. Nah, ini template-nya nih ya. Ini. Download. Nah, ini template-nya. Download. Nah, udah ke download belum ya? Oh, ini tuh. Al-Muhit. Saya pernah download sebelumnya. Nah, ini. Kita klik. Mm-mm. Nah, ini teman-teman ya, aturan-aturan perintilan-perintilan seperti ini nih ya, harus teman-teman ikuti. Sebetulnya, itu teman-teman tinggal ikuti aja di sini, jangan ada yang dihapus gitu. Judul naskah Al-Muhit menggunakan jenis font Times Roman 12. Ya udah, ikuti aja misalkan judulnya belum di ini ya. Misalkan judulnya konsep ibadah di masyarakat Indonesia serta kaitannya dengan kemajuan bangsa. Ya, boleh juga. Berdasarkan tafsir Al-Quran. Misalkan boleh menggunakan banyak ayat, boleh menggunakan QS tertentu ya. QS apa gitu. Ini variabelnya banyak nih. Ibadah gitu ya. Variabel 1. Ini masyarakat Indonesia. Variabel 2. Kemajuan bangsa. Tafsir Al-Qur'annya ini sebagai pisau analisisnya. Ya. Ini pisau analisisnya. Oke ya. Ini sudah ya begini. Jadi teman-teman fenomena di masyarakat Indonesia itu seperti apa gitu ya. Gambarannya itu ini konsep ibadah ini variabel 1 deh ini. Ya.
Jadi teman-teman fenomena di masyarakat Indonesia seperti apa jelaskan ya di sini. Biasanya bab 1 itu isinya bab 1 pendahuluan ya. Isinya itu biasanya gabungan antara fenomena masyarakat dengan teori. Biasanya tuh suka ada gap gitu. Ya, ini kemudian penelitian sebelumnya yang relevan dan kenapa penelitian itu penting. Ini ya, pendahuluan tuh isinya seperti ini. Ya, makanya nanti ini sebenarnya tugas akhir berupa artikel ilmiah itu akan diberlakukan semester depan. Dosen-dosen juga pada bingung karena di artikel ilmiah itu yang namanya teori itu nggak ada bab khusus kayak di skripsi itu kan bab 2. Nah, kalau di artikel ilmiah itu gak nyampur ya. Jadi teori antara latar belakang dengan teori itu di pendahuluan di sini ya, nyampur. Nah, ini artikel pada kertas A4 dengan format ini baca aja ya. Nah, tuh 4.000 kata minimal. 4.000 kata. Metode penelitiannya terserah ya. Bisa deskriptif, ya bisa deskriptif, bisa Kalau deskriptif tuh berarti dia kualitatif ya, bisa juga kuantitatif, tapi deskriptif. Yang kuantitatif deskriptif itu kita menggambarkan dulu ya tafsirnya, kemudian hasil tafsirnya itu dikonfirmasi oleh oleh responden. Atau deskriptif aja. Kalau deskriptif aja hanya menampilkan ayat-ayat ya, ayat-ayat yang sudah ada tafsirnya. Misalkan surat Al-Baqarah ayat tentang ibadah lah pokoknya, ayat tentang ibadah. Nah, teman-teman gabungkan tuh tafsir apa Qurtubi kayak tafsir Muyassar, terus ya sampai sampai 10 kayak ya. Tafsir apa Misbah, DST. Ini tafsirnya tuh apa? Terus teman-teman berikan ininya opini teman-teman sini. Berikan opini setiap tafsir. Opininya apa? Terus kesimpulan teman-teman apa? Nah, terus di sini ada kesimpulan. Oh, ini udah masuk. Ini metode ya. Metode penelitian. Misalkan ini deskriptif ya. Misalkan yang awal deskriptif. Kalau deskriptif ya ini ya. Nanti masuk ke hasil dan pembahasannya ya di sini. Kalau misalkan kuantitatif deskriptif ya teman-teman harus share angket dulu nih ya. Apa itu ibadah di masyarakat? Jadi teman-teman tuh kupas dulu teorinya tentang ibadah. Setelah itu muncul angket. Angketnya itu ditampilkan di sini. Itu kuantitatif deskriptif. Terus biasanya di akhir ada namanya kesimpulan. Udah ya, 3 saja. Kesimpulannya apa ya? Tulis di sini.
untuk membuat eh, ini abstrak kan ketat ya, harus sekian 150 kata sampai 150 kata ketat. Sekarang ada chat GPT, pakai aja nggak apa-apa. Setelah teman-teman tulis ya, atau ini hasil teman-teman udah jadi nih ya, pendahuluan sampai penutupnya udah jadi. Terus teman-teman masuk ke chat GPT. Nggak apa-apa kalau yang apa namanya? Kalau yang aduh, abstrak nggak apa-apa ya. Misalkan udah jadi, masukkan ke chat GPT. Yang nggak boleh itu kan isinya. Isinya harus teman-teman hasil analisis dari pikiran teman-teman ya. Tapi kalau abstrak nih nggak apa-apa ya. Ini nih hasil hasil ini nih harus dari analisis teman-teman sendiri ya. Bikinkan abstrak dengan ketentuan ya sebagaimana yang tadi tuh 150. Tapi nanti hasilnya tetap teman-teman baca dan perhalus ya dengan analisis teman-teman sendiri ya. Udah masukkan menjadi abstrak di sini. Oke. Mm-mm. Nanti yang orisinal tuh di sini ya. Yang orisinal tuh di bagian ini ya. Di bagian hasil dan pembahasan ini ya. Jadi teman-teman silahkan berusaha memahami tafsir-tafsir itu dengan kemampuan bahasa Arab teman-teman yang teman-teman dapatkan dari semester 1 semester 4 itu. Kalau yang nggak paham, bisa menggunakan AI sekarang mah ya. AI itu jangan sampai dimanfaatkan untuk ya prom-promnya itu langsung ke produk gitu ya. Langsung misalkan AI tolong bikinin makalah dengan ketentuan ini, halaman sekian, referensinya sekian, tolong bikin. Z. Itu jangan dijadikan langsung ke instan. AI itu berfungsi seperti kalkulator kalau kita belajar matematika. AI berfungsi seperti Google Translate ya kalau kita lagi belajar bahasa gitu. Tapi pokok pikirannya itu harus kita yang mendominasi gitu ya. Jangan sampai AI mengendalikan kita. Dibalik ya, harus pikiran kita, daya nalar kita, analis kita itu harus ya zaman sekarang itu harus dilibatkan, harus melibatkan AI ya. Kalau nggak melibatkan AI itu ya hasilnya kurang maksimal ya. Orang zaman sekarang udah ada AI, kenapa nggak pakai gitu ya? Tapi AI-nya itu digunakan sebagai tools aja ya, sebagai tools aja. Misalkan kita pengen membaca tafsir, misalkan ini di sini nggak apa-apa. Dan kita nggak paham, bisa ya AI tolong Ibnu Katsir ayat tentang ibadah seumpama Al-Baqarah Ilqalaq tafsir Mukhtasar. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Oh, ini alif lam mim panjang banget. Tapi kita cari yang tentang ibadah gitu ya. Yang ibadah itu yang inna uh, khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun itu ya. Nah, kata-kata coba itu ayat berapanya? Lupa saya.
khalaqnal. Itu bisa dipakai khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun itu. Nah, ini langsung tafsir Ibnu Katsir ya muncul. eh nah, ini nomor 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun 56. Oh, ini dia. Nah, ini tafsirnya ya. Innama uh, khalaqtuhum li amrihim bi ibadati la lihtiyaji ilaihim. Wa qala Ali bin Abi Talha an Abbas ila liya'budun ay liyaq liyaqirru bi ibadati tau'an aw karahan wa hadha ikhtiyar Ibnu Jarir. Nah, teman-teman seumpama nggak paham, bisa ini di screenshot ya, screenshot. Tapi teman-teman ingat ya, bisa paham nggak gitu ya, matan, setiap matan di ini nih gitu ya. Targetnya tuh ke sana ya, ada pemahaman teks, ada pemahaman teks Arab gitu yang teman-teman dapatkan. Jadi bukan cuman terjemah gitu ya. Ini ya Lyokiro itu untuk apa namanya stabilitas ya untuk senantiasa beribadah Lyokiro. Ibnu Jarir ya coba kita cek AI dia seperti apa hasilnya. Nggak mau. Tolong masih Arab. Tolong jelaskan tafsir ini. Tapi nanti teman-teman pahami tafsir yang teman-teman pakai ini tafsir apa? Apakah tafsir diroyah, tafsir riwayah, atau tafsir lugawi? Ya, nanti teman-teman bisa identifikasi jenis tafsirnya. Nanti masukkan ke artikelnya bahwa analisis ini kami menggunakan analisis tafsir diroyah gitu ya. Apa itu tafsir diroyah? Ya nanti akan. Nah itu ya bisa. Nah tuh hasilnya ya. Tapi teman-teman cek gitu. Hasil dari AI ini kadang menyesatkan ya. Teman-teman harus cross check. Teman-teman kan udah punya ilmu bahasa Arab ya. Ini harus cek gitu. Hasil dari AI ini jangan dimakan mentah-mentah gitu ya. Harus cek. Cara ngeceknya ya kita bisa kontraskan hasilnya. Ya ini. Ya. Nah, ini 56. Innama. Oke, ini terjemahnya ya sampai 56. Nah, ini pendapat ulama tafsir. Kedua, makna utama ayat. Ini pendapat ulama tafsir dari Ibnu Ali bin Abi Thalha. Ali bin Abi Thalha tuh ini ya. Nah, ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka berbakti, yakni agar mereka ya, ini baru nih. Dari sini nih ya. Ini itu matan artinya tuh hadis itu tuh ya. Yang menafsirkan Al-Qur'an ini ya, yang menafsirkan ayat ini. Ini dari sini nih. Ai-nya itu ini yakni ya, yakni
agar mereka mengakui penghambaan kepadaku baik secara sukarela maupun terpaksa, ya. Karahan, ya, tau'an atau karahan. Wahada ikhtiyar min Ibnu Jarir, ya. Nah tuh di sini dia nggak ngomong kalau hasilnya ChatGPT itu, dia nggak ngomong ini nih dari pilihannya Ibnu Jarir gitu ya. Ibnu Jarir atau Bari saya kira ya. Hanya ngomong begini aja sampai di sini. Tau'an au karahan. Ya, selesai. Agar mereka mengakui penghambaan kepadaku. Ya, liyokirunya dimaknai mengakui. Kalau saya memaknainya istiqror ya, liyokiru itu ya. Tapi nanti cek lagi di kamusnya. Nah, ini as-Su'udi sekarang nih. As-Sudi. Nah, emang di sini ada as-Sudi. Nah, ini bacanya as-Sudi berarti ya. Ibnu Jarihnya nggak kelewat, nggak dibahas dia. Ya, Ibnu Jarihnya ini. Padahal di sini ada Ibnu Jarih. Coba kita lihat as-Sudi. Yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah yang bermanfaat. Ibadah yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Emang ada ibadah yang tidak bermanfaat? Ada yang beribadah dengan benar, ada pula yang melakukannya dalam keadaan kufur. Menarik juga ini. Beribadah yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Itu dari as-Sudi. Mana as-Sudi di sini? Ya. Ma yanfa wa minha ma la yanfa. Apa itu ibadah yang tidak bermanfaat ya? Jadi pertanyaan lanjutan kan ya. Jadi kita bisa kupas apa itu ibadah itu. Ini menurut as-Sudi. Artinya ulama-ulama yang dinukil di sini tuh bukan ulama sembarangan yang asal ngomong gitu ya. Ulama besar ya, bisa bisa sampai namanya abadi di kitab-kitab sekarang itu ya, kitab-kitab Turos yang namanya diabadikan ke kitab Turos itu bukan ulama sembarangan biasanya ya, ulama besar. Kalau ulama sembarangan biasanya nggak bertahan dia di abad sekian lenyap, abad sekian lenyap karena mungkin teorinya nggak sesuai. Tapi kalau misalkan ulama itu namanya ada terus sampai sekarang, dia ulama besar. Biasanya kalau ulama besar abad pertengahan tuh benar-benar ya mendekati seperti nabi lah gitu ya. Karena karakter-karakter ulama-ulama pertengahan tuh ya Allah gitu ya. Membohongi binatang juga enggak gitu. Maksudnya kalau ketahuan seorang ulama membohongi binatang itu enggak dipakai gitu ya. Sebetulnya model-model manusia semacam ini itu di belahan dunia sana tuh masih ada, tapi kalau di Indonesia itu susah ya, di Indonesia itu susah. Ya, saya kenal gitu dengan orang Uzbekistan, punya karakter kuat gitu ya, punya istiqomahan yang kuat. Saya juga kaget, oh berarti ini nih ada manusia ya, masih ada manusia-manusia modern yang benar-benar Allah itu ciptakan ya, yang punya karakternya seperti itu ya, karakter kuat, karakter istiqomah, yang kadang di Indonesia tuh susah ya. Ulama-ulama di sini kadang ketawa ketiwi gitu-gitu ya. Ya sekarang saya tuh kagum dengan Ustadz Baha gitu ya, sederhana sekali dan kelihatannya jarang yang membenci beliau ya. Ya itu ya. Nah ini berpendapat Asudi ya, beribadah dengan benar. Tapi ada juga yang beribadah dalam keadaan kufur ya. Ini ya layan Pak. Sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Nah ini Ar-Rabi bin Anas. Ya caranya begini ya teman-teman ya memahami. Tafsir sekarang udah ditemani. Tapi meskipun ditemani dengan ChatGPT, teman-teman perhatikan ya dengan teliti apakah setiap matan itu benar-benar dijelaskan dengan baik oleh mesin ini atau enggak. Ya sisanya teman-teman lengkapi sendiri.
Ini memang ada Robi Anas. Robi Anas. Malah di sini ada, ini surat Al-Luqman ya. Al-Mu'minun. Ini Ad-Dahak nih ada. Ad-Dahak nih ya. Waqal Ad-Dahak. Ini Ar-Rabi Anas. Ya, nggak ada ini. Nggak ada si Rabi Anas. Adanya Ibnu Jarih. Oh ini ada ya. Waqala Ar-Rabi Anas. Ya. Rabi bin Anas. Illa liya'budun. Ay lil illa lil ibadah. Ini baru Asudi ya. Kalau di sini Asudi dulu. Oke, nggak apa-apa. Oh, kalau Bapak bisa boleh Pak. Makasih banyak Pak. Ini Ar-Rabi Annas kecuali supaya mereka beribadah ya. Illa liya'budun ay lil illa lil ibadah. Ini ini terjemahnya maksudnya menafsiri hanya illa liya'budun ay illa lil ibadah. Hanya mengubah konsep dari fiil fa'il ke jar majrur ke masdar aja ini ya. Tapi lihat hasilnya. Jadi yakni supaya mereka mengenalku. Terjemahnya tuh mengenal dia ya. Rabbi bi anas ailil ibadah. Terjemahnya tuh mengenal dia. Jadi ibadah dikatakan dengan ma'rifatullah, ma'rifat Allah. Ai illa lil ibadah. Mm-mm. Nah ini kita bisa mengkritisi apakah benar-benar terjemah illa lil ibadah itu adalah supaya mengenalku. Di sini nggak ada kata-kata ma'rifat tuh. Ya, di Ibnu. Oh ya Allah, ini perkataannya Ibnu Jarih coba. Bukan bukan Rabi bin Anas ya. Tuh, perkataan Ibnu Jarih illa liya'raf illa liya' liya'rifun. Ya. Nah, ini perkataannya Ibnu Jarih. Nah, ini yang kayak gini-gini teman-teman ya, makanya jangan ambil mentah-mentah. Waqala Ibnu Jarih gitu. Jelas di sini. Artinya si ChatGPT itu kadang asal-asalan. Makanya teman-teman harus cross check ya. Ini sebagai alat, jangan diambil mentah-mentah. Gitu-gitu ya. Nanti teman-teman setelah selesai mendapatkan tafsirnya, itu teman-teman simpulkan gitu-gitu ya. Nah, ini tafsir semacam ini namanya tafsir apa gitu? Apakah diroyah, riwayah, lugawi atau tafsir yang lain? Nanti teman-teman akan dapatkan informasi semacam itu materi-materinya tuh sebelum UTS ya. Itu saya bagi materi sebelum UTS itu namanya materi berpikir rendah ya, karena hanya cuman membaca saja, membaca menggali wawasan. Setelah wawasan itu pengetahuan dan wawasan tentang ilmu Al-Quran itu teman-teman peroleh, baru masuk ke analisisnya gitu ya, pas ke UTS yang akhirnya membuat artikel ilmiah itu. Iya, udah selesai nih. Ada hak di sini. Nah, tiba-tiba ini ada dua. Ada nomor tiga dalil penguat. Ada kesimpulannya juga, ya. Hmm. Ini jadi dapat informasi, ya. Ini ma'rifat, ya. Ibadah itu supaya mengenal Allah, gitu ya. Allah tidak butuh ibadah, tidak butuh ibadah mereka, tapi ibadah itu untuk kemaslahatan hamba sendiri. Ada yang beribadah dengan benar, ada pula yang kufur. Dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya.
Ini menarik juga nih, ada definisi ibadah yang kufur. Hmm. Nanti bisa teman-teman kupas dengan tafsir yang lain. Ini baru tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu ini nanti untuk ini ya, untuk di artikel ilmiah ya. Kalau yang makalah, oh sebentar yang makalah ada yang ketinggalan. Makalah itu minimal 5 buku ya. Ini bukunya dari sini. Bisa nggak diambil? Oh nggak bisa ya. Ya nanti deh kalau linknya udah bener ya. Tapi banyak banget kok buku-buku ya yang dikeluarkan UIN ini bukunya banyak banget. Pilih salah satunya apakah dari Purwokerto, Lombok, Kemenak, ini tentang ulumul Quran semua ini ya teman-teman ya. Pilih 5 gitu jadikan sebagai referensi. Atau ini saya masukkan aja ke sini ya, download di chatbox itu ya. Wah, iya, ya, silakan download aja ya. Nanti ulumul hadis ya, ini baru ulumul Quran. Cari aja di Google banyak banget ya buku ulumul hadis yang baru saya kirimkan ini ulumul Quran ya. Oke, baik teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Sudah aman ya? Ini masih ada waktu sedikit. Teman-teman silakan ya, mulai dari sekarang segera bikin kelompoknya. Nanti di luar kelas ya, di luar forum aja, teman-teman silakan bikin kelompoknya. Terutama menyiapkan judul ya, teman-teman ya. Terutama menyiapkan judul untuk artikel. Ya, kalau teman-teman kedapatan kelompok satu tentang ibadah, silakan ya, bisa tuh yang tadi saya buat itu. Itu kan permasalahan tentang ibadah orang Indonesia kan dipertanyakan gitu ya. Kenapa masyarakat Indonesia ini agamanya Islam, tapi nggak maju-maju? Apakah konsep ibadahnya itu ibadah yang tadi apa tuh? Yang tidak bermanfaat ya. Tadi ada ulama as-Sudi, ibadah itu ada ibadah yang bermanfaat dan ibadah yang tidak bermanfaat. Ibadah yang bermanfaat itu adalah ibadahnya orang-orang kafir katanya. Ya, bisa tuh digali ya, bisa digali. Harusnya kan agamanya Islam. Kalau agamanya Islam itu artinya pemeluknya itu sudah mendapatkan nur, ya udah nggak buta lagi, sudah mendapatkan petunjuk. Harusnya itu bisa membentuk bangsa yang maju dan beradab gitu ya. Tapi kenyataannya kok
sebaliknya, ya, itu menjadi pertanyaan gitu ya teman-teman ya. Kenapa bangsa ini tuh makin kacau ya? Tragedi baru-baru ini semakin mengkonfirmasi gitu ya. Susah. Siapa yang disalahkan tuh bingung ya. Mm-mm. Ya itu dia ya teman-teman ya. Ya bisa ya teman-teman ya banyak sekali masalah-masalah di Indonesia. Ya. Itu teman-teman tarik ya, kaji berdasarkan tafsir apa yang seharusnya, apa yang salah. Mungkin ada ya informasi-informasi dari ulama-ulama tafsir yang perlu lagi ya di diinformasikan ke masyarakat. Mm-mm. Karena biasanya ya ulama-ulama sudah mapan biasanya eh, targetnya tuh dakwah ya. Targetnya dakwah, karena targetnya dakwah dan sementara yang didakwahi itu adalah orang-orang awam, biasanya tuh dalilnya ya dalil-dalil yang dipakai yang cocok untuk orang-orang awam ya, teman-teman ya. Nah, sementara kita itu mahasiswa coba gali lagi mungkin ada dalil-dalil yang mungkin itu jarang terekspos oleh ulama-ulama tapi itu penting ya. Silakan teman-teman baca-baca lagi tafsirnya. Ya banyak udah tafsir, banyak sekali. Tapi menggalinya itu kadang kesulitan ya dulu ya. Sekarang ada AI, silakan manfaatkan AI itu. Tapi sekali lagi AI itu sebagai alat bantu saja. Kita sudah memiliki hmm, bekal lah ya untuk mengatasi, untuk menyaring, mengendalikan ya, untuk mengendalikan AI itu yang kita manfaatkan untuk kebenaran gitu ya, bukan untuk AI hanya dimanfaatkan untuk tujuan instan gitu ya, ya jangan ya. Oke, baik teman-teman ya, itu saja materi kita hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Cukup ya, ya nanti tolong ketua kelas Lukman segera bikin kelompoknya ya supaya teman-teman yang menjadi PJ materi berikutnya itu sudah siap ya. Syukron jazilan ala hadhi al-muqabalah wa izin Prof bisabab al-waqt intaha nahnu nasta'din li inha hadhihi al-muqabalah. Ayuhal ikhwah nunhi hadhihi ad-dirasa bilhamdalah wa du'a kifratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Izin Prof dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.